Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan rumus sum if dan sum if. Untuk yang pertama, rumus sum if digunakan untuk mencari total nilai pelajar yang umurnya di atas dengan sama dengan sum if buka kurung range. Untuk tabel ini merupakan kolom umur. Kita blok dari F10 sampai dengan F19. Kemudian kriterianya di atas 15 tahun. Maka kita tuliskan tanda petik 2, lebih dari 15. Kemudian tanda petik 2. Selanjutnya nilai yang akan dicari di kolom H10 sampai dengan H19. Kemudian enter. Dan muncul hasil 22. Artinya jumlah keseluruhan nilai dari pelajar yang umurnya di atas 15 tahun adalah 22. Sekian dari penjelasan saya. Berikutnya saya persilakan Saudara Harun Nugraha untuk melanjutkan penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Muhammad Torik. Saya akan melanjutkan dari total nilai kelas A yang menggunakan rumus sum if, yaitu sama dengan sum if dalam kurung G10 atau kita blok G10 itu tabel nilai kelas tabel kelas yang kita blok dari A sampai G10 sampai G19. Terus koma tanda kutip sama dengan A, tanda kutip lagi dengan koma H10 atau tabel 10 sampai tabel H19 atau nilai tabel yang kita blok dari nama Muhammad Torik sampai Fazi Ismail atau H10 sampai H19 dan tutup kurung terakhirnya, dan jika di enter maka hasilnya 19. Artinya total jumlah siswa bernilai kelas A yaitu 19. Sekian dari penjelasan saya yang akan dilanjutkan kepada Andi Muhammad Quraish. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Harun Nugraha mengenai sum if pada tabel berwarna merah, yaitu untuk mendapatkan total nilai kelas B. Saya akan menggunakan rumus sum if dikarenakan pada kasus ini hanya ada satu kriteria, yaitu mencari total nilai kelas B. Dan rumusnya adalah sum if dengan sum if buka kurung. Pertama kita masukkan range-nya itu pada kolom kelas. Lalu kita blok G10 sampai G19. Lalu kriterianya itu adalah kelas B. Lalu koma, selanjutnya blok kolom nilai dari H10 sampai H19. Lalu tutup kurung dan enter.
maka hasilnya 12. Maka nilai dari keseluruhan total nilai kelas B yaitu 12. Itulah penjelasan singkat dari saya. Saya serahkan ke Saudari Fitri Handayani. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Fitri Handayani akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dikat Jito Rais. Rais, Bisa jadi dikat sebentar. Saudara. lanjut, Kasmi. Sorry, masih tahu kak. Sorry. Kira lanjut mencoba. Lanjut. Nggak apa-apa. Bukat Ji sebentar. Dari Saudara Andi Muhammad Quraisy mengenai sum ifs. Pada tabel total nilai laki-laki kelas A. Tunggu dulu. Yang pertama yang akan saya cari yaitu total nilai laki-laki pada kelas A dengan menggunakan rumus sama dengan sum ifs dalam kurung range nilai yang akan dijumlahkan, kemudian koma, kemudian kita blok kriteria yang pertama yaitu laki-laki pada tabel jenis kelamin, yaitu dari kolom E10 sampai dengan E19, kemudian koma, kemudian kita klik kolom E19, yaitu pasti atas nama pasti Ismail dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian kriteria yang kedua yaitu kelas A. Kita blok kolom G10 sampai dengan G19. Kemudian kita klik nilai A pada kolom G19. Kemudian enter. Maka total nilai laki-laki kelas A itu sebanyak 14. Kemudian selanjutnya yang kedua total nilai perempuan pada kelas B dengan menggunakan rumus sama dengan sum ifs dalam kurung range nilai yang akan dijumlahkan, kemudian koma, kemudian pada kriteria pertama yaitu perempuan pada kolom E10 sampai dengan kolom E19 kita blok, kemudian koma, kemudian kita klik kolom E17 yaitu atas nama Sri Damayanti dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian koma, kemudian kriteria yang kedua yaitu kelas B pada kolom G10 sampai dengan kolom G19 kita blok, kemudian koma,
Kemudian kita klik kolom G17, yaitu atas nama Sri Damayanti dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian enter. Maka total nilai pelajar perempuan pada kelas B mendapat total nilainya yaitu 8. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hajratul Aswad. Oke. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi SUMIFs apabila kita menggunakan 3 kriteria. Kita menemui kasus lebih dari 1 kriteria. Nah, di sini kita lihat soalnya yang ditanyakan yaitu total jumlah keseluruhan nilai pelajar yang memenuhi 3 kriteria tersebut, yaitu yang pertama jenis kelaminnya laki-laki, dia berada di kelas B dan umurnya di atas 15 tahun. Nah, langsung kita lihat rumusnya di sini, kita klik sama dengan dia menggunakan rumus sama dengan SUMIF seperti yang sebelumnya, kita buka kurung. Nah, untuk yang pertama kita masukkan range-nya. Di sini kita mengambil range nilai yang akan dijumlahkan, yaitu terdapat pada kolom nilai, kolom H. Kita blok dari kolom H10 sampai dengan kolom H19. Itu untuk nilai range. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita berikan tanda koma, beralih kepada kriteria yang pertama. Syarat yang pertama yaitu di sini jenis kelaminnya laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki, maka kita ambil untuk kriteria yang pertama, kita ambil range-nya di kolom jenis kelamin, yaitu kolom E. Kita blok dari kolom E10 sampai E19. Kemudian kita pilih, kita berikan syaratnya yaitu harus laki-laki. Kemudian kita koma. Kemudian kita klik syaratnya yaitu laki-laki pada kolom E19 sebagai patokan bahwa yang difilter adalah yang merupakan laki-laki di kolom jenis kelamin. Kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu berada di kelas B. Nah, untuk kelas B ini kita ambil range-nya, yang kita lanjutkan rumusnya yang tadi, kita koma, kemudian kita ambil range-nya dari kolom G, yaitu kolom kelas. Kita blok dari kolom G10 sampai G19 yang merupakan range dari kolom kelas, kemudian kita berikan koma. Kemudian selanjutnya kita berikan contoh untuk menjadi patokan yang akan kita ambil, yaitu kelas B. Di sini kita klik yang G18 yang merupakan patokan untuk kelas B, syarat yang kedua. Kemudian kriteria yang ketiga atau syarat yang ketiga yaitu umurnya harus di atas 15 tahun. Nah, untuk syarat yang ketiga ini kita mengambil range patokannya itu di kolom umur. Kita blok kolom umur, kolom F10 sampai kolom F19 kita blok. Kemudian kita koma, berikan lagi koma. Kemudian dengan value-nya atau syaratnya yaitu harus lebih dari 15 karena umurnya harus di atas 15 tahun. Tanda petik, kemudian lebih dari 15, kemudian tanda petik lagi. Kemudian balas kurung, kita tutup kurung, berikan tutup kurung, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 4. Nah, hasil 4 ini diperoleh, artinya total nilai pelajar yang jenis kelaminnya laki-laki yang berada di kelas B yang umurnya di atas 15 tahun itu totalnya ada 4. Nah, kita lihat di tabelnya, di sini cuma ada 1 orang yang merupakan siswa pelajar dari kelas B memiliki umur di atas 15 tahun dan jenis kelamin laki-laki, yaitu Muhammad Harun Nugraha. Di sini nilainya 4,00. Selain dari Muhammad Harun Nugraha ini tidak memenuhi syarat, maka totalnya langsung kita tuliskan, kita ketahui bahwa 4. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai SUMIFs. Dan berdasar dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa rumus SUMIF dan SUMIFs itu tidak jauh berbeda.
Hanya saja terdapat perbedaan pada syarat atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dalam suatu rumus. Apabila menggunakan rumus sum if, kita hanya bisa menggunakan satu kriteria atau satu syarat tertentu untuk menjumlahkan suatu nilai. Sedangkan menggunakan sum ifs, kita bisa menjumlahkan nilai yang akan kita cari dengan beberapa kriteria. Bisa menggunakan lebih dari satu kriteria, 2, 3, atau seterusnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Muhammad Thorik Fatur Rahman. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan teman-teman. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.